Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan presentasi bahasa Indonesia tentang materi, ejaan, dan pilihan kata dan kalimat efektif. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota saya, yaitu ada Joyce, Regina Chelsea, Gendis, Talita Sani, Risma Subi, dan Safety. Yang pertama, ada materi definisi tentang EYD. Dalam penulisan bahasa Indonesia, tentu ejaan sangatlah penting untuk diperhatikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Dikutip dari buku esai Penerapan Ejaan Bahasa Indonesia 2020 karya Widya Fitriantiwi, ejaan disebut juga sebagai kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa supaya keteraturan dan keseragaman dalam penulisan bahasa dapat tercapai. Selanjutnya ada pengertian tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif jika si penerima pesan dapat menyampaikan kembali gagasan pesan perasaan ataupun pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud oleh pemberi pesan. Selanjutnya, di sini ada ciri-ciri kalimat efektif dan syarat kalimat efektif. Saya akan membacakan ciri-ciri kalimat efektif terlebih dahulu. Yang pertama, kalimat efektif memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek atau predikat, lengkapnya SPOK. Yang kedua, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Ketiga, menggunakan diksi yang tepat. 4, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Yang kelima, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. 6, melakukan penekanan ide pokok. 7, mengacu pada kehematan penggunaan kata. Dan yang terakhir, menggunakan variasi struktur kalimat. Selanjutnya, saya akan membacakan syarat kalimat efektif. Syarat kalimat efektif sendiri ada 8. Yang pertama ada kelogisan. Suatu kalimat dapat dipahami apabila penulisan yang digunakan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Selain itu, unsur-unsur dalam kalimat juga harus memiliki hubungan yang logis dan masuk akal. Yang kedua ada ketegasan, melakukan penonjolan terhadap ide pokok dan suatu kalimat. Yang ketiga ada kehematan, gunakan kata-kata secara hemat, namun tidak mengurangi makna atau mengubah informasi yang ingin disampaikan. Dalam menyusun kalimat efektif, penggunaan kata atau frasa atau bentuk lain yang tidak dibutuhkan harus dihindari. Selanjutnya ada ketepatan. Informasi yang akan disampaikan dalam suatu kalimat harus jitu atau sesuai dengan sasaran, sehingga dibutuhkan ketelitian yang tinggi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan ketepatan kalimat yaitu memakai kata yang tepat, kata berpasangan harus sesuai, dan hindari peniadaan preposisi. Selanjutnya nomor 5 ada kecermatan. Kalimat efektif tidak boleh menimbulkan tafsir ganda atau kalimat yang ambigu. Perhatikan penggunaan kata atau diksi sebab kalimat efektif hanya memiliki satu makna, tidak menyimpang ataupun ambigu. Yang keenam, kepaduan. Kepaduan artinya informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah dan tidak bertele-tele. Tidak perlu menyisipkan kata seperti daripada atau tentang antara predikat kata kerja dan objek penderita. Yang ketujuh, kesejajaran. Kalimat efektif harus memiliki kesamaan bentuk kata atau makna yang dipakai dalam kalimat. Kesejajaran terletak pada penggunaan imbuhan, sedangkan dalam hal struktur, kesejajaran ada pada klausa-klausa yang mengisi kalimat majemuk. Dan yang terakhir ada kesepadanan. Struktur kalimat efektif wajib memenuhi unsur gramatikal yaitu unsur SPOK, minimal subjek S dan predikat P. Selanjutnya teman saya akan membahas tentang studi kasus. Baik, untuk studi kasus perihal kalimat efektif, kelogisan tersebut adalah
Yang pertama ada pelagisan, seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Saya akan membacakan studi kasusnya saja. Kalimat efektifnya adalah untuk menghemat waktu. Saya akan mengambil rute tercepat. Kalimat tidak efektifnya adalah untuk mempersingkat waktu. Saya akan mengambil rute tercepat. Jadi ada tidak logis gitu ya. Selanjutnya untuk yang kedua adalah ketegasan. Ketegasan sendiri adalah penonjolan terhadap ide pokok dari suatu kalimat untuk membentuk penekanan dalam suatu kalimat. Dan berikut adalah contoh-contoh kalimat yang sudah logis atau sudah efektif. Maksudnya sudah efektif ya. Jadi yang pertama ada meletakkan kata yang ditonjolkan di awal kalimat. Contohnya, presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara dengan kemampuan yang ada pada masing-masing individu. Kalimat yang ditonjolkan di presiden mengharapkan. Berikutnya adalah membuat urutan kata yang logis. Contohnya, bukan 100, 1000, atau sejuta, tetapi berjuta-juta rupiah. Contoh kalimat yang tidak efektif bisa diacak atau tidak urut katanya atau nominalnya. Berikutnya ada melakukan repetisi atau pengulangan kata. Contohnya adalah saya suka akan wanginya, saya suka akan keindahannya. Berikutnya ada melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contohnya adalah Bruno bukan anak yang nakal dan pemarah, tetapi baik dan penyabar. Yang berikutnya atau yang terakhir dari ketegasan adalah menggunakan partikel penekan atau penegas. Contohnya adalah Jihanlah yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Oke, baik. Berikutnya ada kehematan. Kehematan merupakan kata-kata secara hemat namun tidak mengurangi makna atau mengubah informasi yang ingin disampaikan. Contohnya adalah yang pertama, hindari pengulangan subjek. Kalimat tidak efektif, contohnya adalah karena dia rajin, dia menjadi juara satu. Kalimat efektifnya adalah karena rajin, dia menjadi juara satu. Yang kedua ada hindari sinonim kata. Contoh kalimat tidak efektifnya adalah Yarsa rajin olahraga agar supaya sehat. Kalimat efektifnya adalah Yarsa rajin olahraga agar sehat. Yang berikutnya ada perhatikan bentuk jamak. Kalimat tidak efektif, contohnya para hadirin dimohon berdiri. Kalimat efektifnya hadirin dimohon berdiri. Untuk yang selanjutnya adalah ketepatan. Ketepatan sendiri adalah informasi yang akan disampaikan dalam suatu kalimat harus jitu, sehingga dibutuhkan ketelitian yang tinggi. Sehingga dibutuhkan ketelitian yang tinggi. Contoh dari kalimat tidak efektif dalam ketepatan ini adalah jam tangan ayah yang antik itu dijual dengan harga murah. Kalimat efektifnya adalah jam tangan antik milik ayah itu dijual dengan harga murah. Berikutnya ada kecermatan. Kalimat efektif tidak boleh menimbulkan tafsir ganda atau kalimat yang ambigu. Jadi kecermatan ini tidak memberikan pernyataan yang ambigu. Contoh kalimat tidak efektifnya adalah mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Kalimat efektifnya adalah mahasiswa yang terkenal itu menerima hadiah. Mahasiswa dari perguruan tinggi itu menerima hadiah. Jadi di dalam kalimat tidak efektif itu masih terasa ambigu karena di sini tidak terdeteksi mana yang ditonjolkan, apakah mahasiswa atau perguruan tinggi yang terkenal itu. Seperti itu. Untuk selanjutnya ada kepaduan. Kepaduan sendiri adalah informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah dan tidak bertele-tele. Simpelnya adalah tidak bertele-tele. Contoh
kalimat tidak efektif dari kepaduan ini adalah novel ini membahas tentang persahabatan di sekolah. Kalimat efektifnya, novel ini membahas persahabatan di sekolah. Yang selanjutnya ada kesejajaran. Kesejajaran berarti kalimat efektif harus memiliki kesamaan bentuk kata atau makna yang dipakai dalam kalimat, terletak pada penggunaan imbuhan, sedangkan dalam hal struktur kesejajaran ada pada kuasa-kuasa mengisi kalimat ujungnya. Contohnya adalah di kalimat tidak efektif terdapat Junot menolong anak itu dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Kalimat efektifnya adalah Junot menolong anak itu dengan memapahnya ke pinggir jalan. Berikutnya atau yang ke-8 adalah kesepadanan. Struktur kalimat efektif wajib memenuhi unsur gramatikal, yaitu unsur SPOK, minimal subjek dan predikat. Kalimat tidak efektif Johan di kelas. Kalimat efektif Johan belajar di kelas. Yang selanjutnya adalah kesalahan dalam penulisan kapital dan kapitil. Kapital dan kapitil adalah pasangan dalam istilah bahasa Indonesia yang merujuk pada jenis huruf, di mana kapital adalah huruf besar dan kapitil merujuk pada huruf kecil. Kapitil adalah istilah baru yang resmi masuk KBBI sebagai lawan kata kapital, khususnya dalam ragam cakapan. Namun, penggunaan huruf kapital dan kapitil masih seringkali dianggap remeh, padahal kesalahan kecil dalam penempatannya dapat mengubah makna dari suatu kalimat. Contohnya adalah dalam kalimat dia sedang belajar bahasa Inggris. Dalam contoh yang salah, huruf B dalam kata bahasa ditulis menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Sedangkan dalam contoh yang benar, huruf B dalam kata bahasa ditulis menggunakan huruf kapitil atau huruf kecil. Mengapa demikian? Alasannya adalah huruf kapital hanya digunakan pada huruf pertama nama bangsa, suku, atau bahasa tersebut. Namun, kata bangsa, suku, atau bahasa tetap ditulis menggunakan huruf kecil. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penggunaan tanda baca titik dan koma. Yang pertama, di sini contoh penggunaan tanda baca titik. Terdapat kalimat contoh penggunaan tanda baca titik yang kurang tepat serta pembenarannya. Di sini terdapat kalimat harga buku itu seharga Rp50.000 dengan titik setelah kata Rp. Dan tanda titik setelah kata Rp kurang tepat dikarenakan simbol mata uang tidak perlu diikuti tanda titik setelahnya, kecuali kalimat tersebut berada di akhir kalimat. Selanjutnya yaitu contoh penggunaan tanda baca koma. Di sini terdapat kalimat penulis berpendapat, bahwa karakter utama dalam cerita tersebut mencerminkan kegigihan seorang pengrajin, meskipun ia harus menghadapi gempuran modernisasi yang kejam. Dalam kalimat tersebut, contoh penggunaan tanda baca koma yang salah, dikarenakan sebelum kata bahwa dan sebelum kata meskipun tidak perlu didahului koma. Karena jika fungsinya adalah keterangan yang berada di akhir kalimat, koma seringkali bersifat opsional, namun lebih baik dihilangkan jika alurnya sudah jelas. Selanjutnya kita akan membahas terkait kesalahan umum yang sering terjadi dalam penulisan awalan kata di dan ke. Contoh kesalahan yang pertama yakni penulisan di pasar, di kantor, ke sana, ke kebun, yang mana penulisan di dan ke disambung dengan kata selanjutnya. Namun, yang benar adalah penulisan di dan ke setelah kata selanjutnya harus dipisah. Apa kesalahannya dan mengapa di dan ke harus dipisahkan? Ketika sebuah kata menggunakan kata depan di dan ke untuk menunjukkan
letak, tempat, atau keberadaan, maka penulisan di dan ke harus dipisah dengan kata setelahnya. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua, dimakan, ditulis, dijual, keinginan, dan kecepatan. Pembenarannya, penulisan di dan ke harus digabung dengan kata selanjutnya. Mengapa seperti itu? Karena ketika sebuah kata menggunakan awalan di dan ke untuk membentuk kata pasif atau kata benda atau sifat, maka penulisan di dan ke harus disambung dengan kata selanjutnya. Baik, sebagai penutup dari pemaparan materi kami, dapat disimpulkan bahwa penggunaan ejaan yang tepat dan kalimat efektif sangat penting dalam penulisan bahasa Indonesia. Ejaan membantu mengatur penggunaan huruf, kata, dan tanda baca agar tulisan menjadi lebih teratur dan mudah untuk dipahami. Selain itu, kalimat efektif berfungsi untuk menyampaikan gagasan secara jelas, logis, dan tidak menimbulkan makna yang ganda. Dengan memperhatikan kaidah ejaan serta prinsip-prinsip kalimat efektif, pesan yang disampaikan dalam sebuah tulisan dapat diterima dengan lebih baik oleh para pembaca. Adapun implikasi dari pembahasan ini adalah bahwa pemahaman mengenai ejaan dan kalimat efektif sangat penting untuk diterapkan dalam berbagai kegiatan menulis, terutama dalam konteks akademik seperti penulisan tugas, laporan, maupun karya tulis ilmiah. Dengan menerapkan kaidah bahasa yang benar, kita dapat menghasilkan tulisan yang lebih jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh para pembaca.